pernah nggak dapat komplain yang nyampe ke kantor? Kadang ya ada aja lah orang-orang yang memanfaatkan kita, cari kesalahan kita. Iya, pengen masukin tuh itu mayoritas ibu-ibu kata Bang Poseng. Bener nggak? Iya, iya. Saya juga paling senang kalau udah bisa parkir di hotel di Pantai Indah Timur tuh, karena gitu ya istilahnya lebih nyaman lah parkir di situ kan, bersih, itu luas, terus dari jalan juga nggak kelihatan. Jadi Nah itu yang jadi pertanyaan selanjutnya tuh, lebih enak dikasih tempat di hotel atau lebih enak di PW tapi ngumpul-ngumpul sama teman-teman? Ya sebenarnya enak di hotel. Enak di hotel. Tapi kita kan kalau mau ngobrol sama teman ya mungkin kita yang ngedatangin ke teman. Gitu. Kalau mobil sih kalau emang di tempat hotelnya emang aman buat parkir, ya ngapain kita harus pindah? Kita tetap aja stay di situ. Cuman kita yang mungkin yang merapat ke sana, nemenin teman-teman lah, ngumpul ngopi apa. Ya biasa keluh kesah sama teman. Kalau Pak Yadi lebih enak di hotel atau ngumpul sama teman? Ya sama lah, sama enak di hotel. Aduh, jadi buat ngobrol-ngobrol enak di PW bareng teman-teman. Ngobrolnya sama teman ya? Kan ada pendampingnya itu. Ada istilahnya kalau ke karaoke itu ada PL. Aduh ya. Ini tadi karena dua-duanya jawabnya enak di hotel, jadi saya kalau buat paket wisata ke Pangandaran harus sediain hotel. Iya. Soalnya wajib. Nah, tadi kalau jawabnya enak di PW, saya mau bilang, oh ya udah, jadi saya kalau order ke Pangandaran nggak usah siapin hotel. Ternyata jawabannya tetap di hotel ya. Dengan catatan parkir untuk bis Aman dan nyaman. bersih. Dekat ke mobil lah. Parkir dekat ke mobil. Aman dan dekat ke mobil ya. Lagi pandemi nih sama 2 tahun. Gimana kabarnya? Pak Ugun dulu. Ya alhamdulillah saya masih hidup. Masih hidup. Saya di. Kalau saya ya alhamdulillah rungkat. Kurang duit. Biasanya jadi terpaksa istri saya yang cari duit. Rungkat City. Sama sekarang itu karena pandemi ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, belum pernah. Ya saya berdikari sendirilah cari nafkah. Ya yang pasti malah saya kebalik, jadi istri yang cari, yang istilahnya yang buka warung kan istri di rumah, buka di dekat rumah lah. Istilahnya buka warung. Ya kita ngebantuin lah. Soalnya istri nggak bisa nyetir bis. Ya masalahnya istri nggak bisa nyetir bis, udah gitu bisnya juga nggak ada yang jalan. Ya alhamdulillah baru sekarang nih, mudah-mudahan nih kedepannya nih udah lancar jaya terus lah wisata. Amin. Objek semua cepet-cepet dibukalah biar kita semua bisa makan enak lagi. Gitu. Tadi jangan kelamaan. Betul. Udah nggak tahan nih, udah nggak tahan. Udah nggak tahan apa. Apalagi kayak PPKM, kayak Kosipa aja per minggu. Kalau mau setahun sekalian. 2 tahun sekalian, jadi ada kepastian. Betul. Kita cari kerja jadinya seminggu sekali bayar. Sama kayak PPKM seminggu sekali. Tadi soal itu pertanyaan yang mau ditanyakan, dapat bantuannya ternyata nggak dapat bantuan sama sekali. Sama sekali sampai sekarang belum. Pak Yadi juga pasti jawabannya sama, nggak dapat bantuan sama sekali. Ya emang ya miris sih. Di Indonesia sendiri yang wisata gitu paling banyak tuh warawirinya tuh pasti bis, nggak bisa dipungkiri itu ya. Betul. Ya jangan dibandingin soal penghasilan pesawat gitu. Kalau pesawat kan emang beda harga. Efeknya ke travel juga kan sama, hampir semua kan kayak orang-orang travel kan semua mati semua. Betul. Mati, masalahnya bukannya mati mati pendapatan semua. Betul. Kan. Nggak ada bantuan semua orang-orang pariwisata. Orang-orang pariwisata juga ya. Sebagian besar, mungkin sebagian besar. Justru yang dapat bagian itu yang orang yang ada ada penghasilan dapat pembagian. Betul. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan begitu, tidak merata. Kurang koordinasi mungkin di atas atau mungkin kadang-kadang gini, orang yang dulunya sebelum pada pandemi emang kerjaannya gitu,
terus kerjaannya kayak gitu, sampai sekarang pandemi juga emang kerjaannya gitu-gitu juga, malah dapat bantuan. Orang yang kena dampaknya malah nggak dapat gitu. Semoga secepatnya ada perubahan ya. Tapi kan kalau saya sih nggak berharap lah dapat bantuan istilahnya. Tetap berharap sih ada, cuman bukan dijadiin yang utama ya. Bukan jadiin yang utama. Saya dapat bantuan dari pemerintah gitu kan, nggak terlalu berharap lah, mungkin nggak ada istilahnya apa ya, mungkin ya kayak gitulah, mungkin jauh lah kalau untuk dapat gitu kan. Nah, gitu. Sama kalau yang berharap sih cepet-cepet dibuka aja, cepet dibuka objek wisata semua, kita semua jalan lagi, itu yang berharap. Yang berharap cari uang sendiri aja lah, nggak usah dikasih. Betul. Luar biasa. Dimulai dari perjalanannya. Tadi saya belum nanya, asli dari mana sih? Saya asli dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Kalau saya sih sama satu keluaran. Emang satu bareng. Pertanyaan yang tidak perlu. Sebenarnya kan ini istilahnya mungkin orang lain tuh bukan penakut ya. Orang lain semua mungkin bukan penakut. Kalau saya penakut. Orang saya penakut. Orang saya brojol juga berdua. Ditemenin, minta teman. Orang lain kan sendiri brojol juga. Ini berdua ya. Iya, makanya kan saya penakut. Berarti dari Bandung. Yang belum saya tanyakan juga nih. Jadi driver bis tuh emang kepengen, emang dari dulu suka bis, atau emang jalannya seperti ini? Emang apa ya? Emang ya mungkin emang tadi dasarnya lihat yang dilihat itu kakak. Nah, kakak bawa bis kan. Kembar juga? Enggak. Oh, enggak. Kakak saya paling besar itu. Sekarang masih aktif juga. Nah, gitu. Lihat bis, kayak supir bis tuh kayak yang kelihatan itu pas saya sekolah tuh kayak yang enak gitu kan. Nah, kurangnya gitu sih. Dapat uang tiap hari gitu kan, pas waktu saya masih sekolah itu dapat uang tiap hari kayak yang enak gitu kan. Ya itulah mulainya tertarik kerja buat nyupir itu, sampai sekarang ya kesampaian jadi supir juga. Saya gitu, saya mau lihat supir bis tuh gagah. Bawa bis gede, komo mun udah andalannya biasa supir bis pakai kacamata ya ini. Aduh udah. Dan emang saya tuh selalu salut gitu ke supir bis, di mana jalan kecil pas muterinnya lancar dan bisa ngepas-ngepasinnya luar biasa sekali ya. Nah itu kalau Pak Ugun, kalau Pak Yadi sama ngelihat dari kakak juga. Dari kakak juga. Cuma saya waktu sekolah jadi cita-cita. Oh, jarang-jarang orang yang punya cita-cita tercapai. Kalau saya tercapai. Ditanya sama guru pengen jadi apa udah gede. Saya pengen jadi supir bis. Cita-cita terus saya tercapai. Luar biasa. Ya namanya cita-cita ya kita pasti bangga gitu ya kalau tercapai. Dan supir bis ini bukan pekerjaan tapi yang rendah dong. Bukan pekerjaan yang rendah loh, supir bis ini tanggung jawabnya besar. Nah, itu. Dan harus teliti. Terkadang ya, saya suka komentar sama orang-orang yang ngebandingin sama pilot. Kalau logika, ini secara logika aja ya, pilot bisa nerbangin pesawat karena mereka sekolah. Maksud sekolah tuh belajar cara nerbanginnya, belajar dan sebagainya. Supir bis juga sama, belajar cara ngendarain bis, belajar SOP-nya. Tapi apa yang beda? Pilot kalau lagi terbang nggak ada pengganggu. Supir bis lagi di jalan, motor belok tiba-tiba, yang nyebrang tiba-tiba ada. Itu kan lebih ke refleks ya. Makanya saya tuh bukan jadi saya ngerendahin pilot, tapi ke yang komen gitu, suka ngebandingin supir bis rendah sedangkan pilot di atas ya, karena keduanya emang belajar porsinya masing-masing gitu. Yang ngebedain bis itu ada tambahan kesulitan, yaitu faktor orang lain. Kita udah safety, orang lain belum. Tapi kan kalau di pesawat pilot safety, penumpang juga pasti
aman ya aman semua Udah gitu. Kalau pilot ada yang saya tahu kan ada yang ngarahin ya. Iya. Ada pemancar itu kan Iya. ada yang ngarahin. Kita Iya. nggak ada yang ngarahin kan ya. Makanya Nah. itu loh. Kita bekerja sendiri. Intinya jangan suka ngebanding-bandingin pekerjaan lah, karena semua pekerjaan juga baik selama halal ya itu ya. Yang penting halal. Betul ya. Jadi biarkan kalau mau uji pilot ya silahkan puji, nggak usah sambil ngerendahin Ya. yang Jangan merendahkan profesi Betul, sebagai supir atau driver. Jangan merendahin. Itu Karena- kan menurut saya itu kan hal yang sangat istilahnya apa ya? Apa ya? apa Menurut saya sih jadi supir itu terhormat. ya Terhormatnya apa? Coba negara ini kalau nggak ada supir, nggak ada yang nganterin orang benar ke kota, benar terus kayak truk juga. Kalau nggak ada supir, nggak ada yang nganter barang dari kota Betul. ini ke kota ini. Itu negara ini bisa hidup sama supir. betul Kalau nggak ada supir, udah negara ini bisa mati kutu. Betul. Mati Ekonomi nggak bisa jalan. nggak jalan. Nah, Ya intinya tadi ya yang di awal, jangan suka membanding-bandingkan pekerjaan orang lain ya. Udah lumayan panjang nih ngobrol-ngobrolnya, luar biasa sekali perjalanannya, dimulai dari tadi jadi kenaik, terus naik jadi driver, ngalamin kejadian dikomplain yang gak masuk akal juga pernah, sering katanya. Terus pindah-pindah perusahaan bis itu dialami banget, apalagi udah 30 tahun ya. Rencana pensiun? ya mungkin kalau ada rezeki, terus istilahnya kita udah istilahnya apa ya, kalau di rumah itu udah punya bekal lah, istilahnya. Kalau punya pegangan lah, mungkin setelah anak-anak saya selesai sekolahnya semua, sampai ya mungkin kalau ada rezeki saya mampu ya bisa nyampe istilahnya ya bisa menguliahkan anak lah. Jangan istilahnya mah jangan kayak saya gitu kan, capek. Kita kan harta nggak punya, tapi kan istilahnya kita ngasih ilmu aja lah sama anak-anak kita. Ya mungkin dari situ saya mungkin kalau udah selesai, anaknya udah jujur semua, ya mungkin saya pensiun di rumah aja lah sama istri berdua. Istri berdua. Iya. Nggak diajak Pak Yadi? Pak Yadi ya punya istri juga kan juga. Jualan. Rencana pensiun juga? Ya kalau udah beres semua lah, kita jualan dikit-dikit di rumah sama istri. Melanjutkan usaha istri. Yang sekarang Jualan, kita membantu di rumah ikut membantu. Kebetulan bareng nih, istrinya dia jualan juga. Istri saya juga jualan Di satu tempat. Karena pandemi ini. Karena pandemi ya, jadi sama-sama jualan. Kembar juga nggak istri? Kembar juga nggak? Oh enggak ya? Cuman dia ada istrinya yang kembar. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman, begitu panjang perjuangan seorang bis, apalagi yang udah melanglang buana selama 30 tahun. Saya ulangi lagi, 30 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Dan emang pada akhirnya Pak Ugun, Pak Yadi 30 tahun, 20 banyak lebihnya. Unas ngitungnya 90 lah, sekarang 2021. Nah, jadi pada akhirnya memutuskan nanti gitu ya, saat udah siap semua bekalnya, pensiunnya di rumah ya. Jadi di rumah aja lah. tiap pagi makan gorengan, sareng kopi gitu ya. Menikmati masa tua. Kan ada beberapa driver yang sampai usia lanjut tetap itu keren banget. Masih aktif ya, luar biasa. Karena kebutuhan. Bisa sih, kalau saya janganlah. Jangan capek. Harus ada waktu buat istirahat di rumah. Oke, buat keluarga ya. Buat keluarga juga. Soalnya kan kalau supir kan jarang ada di rumah. Betul. Banyakan di jalan. Jadi tua di jalan. Baik, luar biasa. Aduh, saya speechless nih ya dengarnya. Pak Ugun, Pak Yadi, semoga sehat selalu, Amin. sukses selalu, Amin. dan diberi rezekinya lancar terus. Semoga di saat mengemudikan bis diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam mengontrol emosinya ya, karena di jalan itu saya juga meskipun pakai motor di jalan
pasti emosi Ya, dengan tetap. sikap orang lain gitu ya, meskipun udah hati-hati kadang ada aja yang bikin anjing gitu. Ya, iya. banyak Banyak ya. Itu yang itu kan itu istilah buat tantangan ya. Betul. Tantangan itu, tantangan kita buat di jalan itu tantangan. Tangan. Betul ya. Semoga pandemi ini lekas sembuh dan Amin. lekas selesai ya, bukan lekas sembuh ya, lekas selesai dan bis semua kembali berjalan normal. Nah, lancar jaya. Punya Facebook, Instagram, Kalau saya ada Facebook ya di Upin kalau saya. Facebooknya ya di Upin, Instagram Instagram sama ya di Ya di- Upin. ya di Upin Kalau juga. Upin gak salah. Kalau kok Lupa lagi saya. Upin atau Upin kalau Pak Gun Enggak. Facebook nggak punya. Kenapa nggak Enggak punya? pakai. Kenapa nggak punya? Hah? Belum sempat belum bikin. saking sibuknya. Soalnya biasanya driver kan punya yang Ya, Facebook. tapi mungkin kedepannya saya Sebelum saya closing deh, pertanyaan terakhir cukup dijawab tidak atau iya. Siap? ya. Bener nggak driver bis itu setiap kota satu istri? Enggak. tidak semua. Tidak semua berarti ada. Banyak yang Ada. buat saya enggak. Enggak. Nah, tidak. Janganlah, jangan sampai. Berarti sampai. driver ini soleh, alhamdulillah Ingat. ya. Kasihan anak istri. Betul. Nah, itu. Jangan sampai yang ini bercanda doang kok, pertanyaannya nggak serius, cuman intermezzo aja, Ya. iklan aja ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Ugun, Siap, sama-sama. Pak Yadi, Pak Upin, Pak Ipin ya. Upin. Siap. Nanti malam berangkat pulang ke Bandung, semoga diberi kelancaran dan Amin. sampai ketemu di Bandung. Semoga nanti saya kan pulang Januari. Ya, itu. Januari saya pulang masih di Karangmulia gitu Ya, ya. Jadi pas ke mudah-mudahan, garasi itu masih ada Ya. driver kembar satu-satunya di kota Bandung. Ya. Baik teman-teman, sekian konten berbincang bareng kru. Ini berbincang bareng kru bareng driver ya, lupa saya tuh nama kontennya. Driver ya, cuman judulnya kru kalau nggak salah. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan goodbye.